Wahyu 622 beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan negara Madinatul Munawwarah dengan undang-undang pertama namanya Madinah Charter yang terdiri dari 47 pasal. Undang-undang itu mengatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara orang Islam, Yahudi dan Nasrani, maka diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari dokumen ini sidang Jumat jelas bahwa Rasulullah ini adalah kepala negara. Beliau menguasai 3 kekuasaan sekaligus. Beliau adalah kepala eksekutif, beliau adalah kepala yudikatif, dan beliau adalah kepala legislatif. Beliau membentuk pasukan perang, beliau memegang baitul mal, beliau memutuskan perang, beliau mengangkat panglima perang. Ini pekerjaan eksekutif. Beliau menerima tamu negara sahabat, pekerjaan eksekutif. Beliau mengirim surat kepada negara lain, pekerjaan kepala negara. Jadi sudah tepat sidang Jumat. Kalau kita PNS ini sunnah-sunnahnya memang Rasulullah itu kepala negara. Mengurus negara ini sunnah. Karena Rasulullah adalah kepala negara. Namun beliau juga sekaligus hakim tertinggi di kota Madinah. Apabila terjadi perselisihan, maka diputuskan oleh Nabi SAW. Beliau juga hakim tertinggi di kota Madinah, dan beliau juga beliau ketua legislatif, ketua DPR-nya ya Rasulullah itu juga. Karena undang-undang di Madinah itu dibuat oleh Nabi SAW. Jadi poin pertama adalah mengurus negara ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua sidang Jumat, setelah beliau menjadi kepala negara, maka pemasukan sumber pendapatan negara yang pertama yang diperoleh Nabi adalah dari ghanimah, harta rampasan perang. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 1, surat 8 ayat 41, surat Al-Anfal ayat 69. Yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillah. Al-Anfal itu harta rampasan itu bagi Allah pertama, wali Rasul dan kepada Rasul. Disinilah Rasulullah dapat memperoleh harta yang banyak sidang Jumat. 1/5 untuk Allah dan Rasul, 4/5 untuk tentara. Disinilah dibiayai waktu itu biaya-biaya tentara, PNS, TNI, Polri kalau sekarang. Dari ghanimah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah setelah mendapat ghanimah, beliau memperoleh fa'i. Sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 6 sampai ayat 7. Wa ma'afa Allahu, apa-apa fa'i yang diperoleh lillahi untuk Allah dan Rasul, jelas dalam surah 59 itu. Nabi memperoleh fa'i. Harta-harta yang diperoleh tanpa berperang. Di situ beliau memperoleh kebun. Kebun itu dibagi atas sekian petak namanya saham. Satu saham terdiri dari sekian petak. Dan Rasulullah mendapat sekian saham dari kebun-kebun yang ada di Madinah itu. Disitulah beliau memperoleh nafkah sekali panen untuk setahun, nafkah istrinya sidang Jumat. Jadi jangan kita tidak paham kalau Rasulullah ini punya kebun luas, kebunnya. Itu yang kedua, fa'i. Yang ketiga, Rasulullah memperoleh kharaj namanya. Tanah-tanah yang dia taklukkan oleh khalifah itu menjadi milik negara, tapi tetap diberikan kepada rakyat hak pengelolaan. Dari situ diperoleh tarifnya, kharajnya itu 50%. 50% kharaj namanya. Hasil tanah negara yang dikelola oleh rakyat diberikan kepada khalifah 50%. Makanya Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah membuat kitab kharaj. Al-kharaj itu artinya pajak sidang Jumat rahmatullah. Sudah diurus sejak zaman khalifah. Yang keempat, baru Nabi memperoleh jizyah. Surah At-Taubah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah ayyadi wa hum saghirun. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari yang akhir dan tidak beragama dengan agama yang hak ini, minal ladzina utul kitab, dari ahlul kitab yaitu Nasrani dan Yahudi, hatta yu'tul jizyah, sampai dia membayar pajak. Surah At-Taubah ayat 29.
Wahum sagirun. Dia menunduk membayar pajak itu, merendah, tanda dia takluk kepada khalifah. Jadi pajak ini jelas ada dalam Al-Quran, surah At-Taubah 29, yang memberikan legitimasi kepada khalifah untuk memungut pajak pada Nasrani dan Yahudi. Apabila sudah membayar pajak, mereka tidak boleh disakiti, tidak boleh dizolimi sidang mahram. Jelas aturan negara ini. Lah kemudian yang kelima, Nabi memungut usyur. Biaya masuk namanya. Setiap orang yang masuk wilayah Madinah memberikan usyur. Setiap 200 dirham membayar sekian dirham. Tarifnya 10% asyarah. Jadi Nabi ini jelas memperoleh pendapatan, Pak. Tidak mungkin negara ini simsalabim, tidak mungkin. Maka Nabi memperoleh dari 5 itu, barulah yang ke-6 diperoleh zakat tahun ke-9 Hijriah. Zakat ini surah At-Taubah ayat 103, diperintahkan oleh Allah untuk negara mengambil zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, khusus untuk asnaf yang 8. Tidak boleh untuk PNS, tidak boleh untuk bangun jembatan, tidak boleh untuk gaji tentara. Sidang Jumat rahimakumullah. Itulah Nabi SAW memerintah dengan 6 sumber pendapatan. Sidang Jumat rahimakumullah. Namun hari ini ke-6 pendapatan ini hanya zakat yang bisa diperoleh secara kenegaraan. Yang 5 tidak bisa diperoleh. Ghanimah tidak bisa karena tidak ada perang. Jizyah tidak bisa, kharat tidak bisa, usyur tidak bisa. Sementara zakat hanya untuk asnaf yang 8. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa ibnis sabil wa fi sabilillah. Dikunci oleh Allah. Lalu bagaimana? Negara ini harus ada. Pemimpin harus ada memperoleh pendapatan. Karena pemimpin ini mas'ul, penanggung jawab. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin dan kalian bertanggung jawab dengan apa yang kalian pimpin. Kalian mesti memiliki pendapatan untuk mengurus negara. Kalau tidak ada pendapatan, bagaimana menggaji tentara? Tidak ada tentara, terjadi kekacauan, keributan, musuh. Tidak ada dokter, terjadi penyakit menular. Tidak ada pendidikan, orang bodoh-bodoh. Maka harus ada dana. Maka dengan inilah para ulama beristihad. Ketika 5 pendapatan tadi tidak ada, ulama beristihad sehingga istihadnya itu diperoleh namanya dharibah atau dalam kurung pajak. Sidang Jumat. Jadi pajak ini adalah hasil istihad ketika sumber pendapatan tadi tidak mencukupi atau tidak ada. Dan dharibah ini sidang Jumat berbeda dengan sahibul maks. Kita pegawai keuangan banyak nanti akan digerogoti oleh sebuah penafsiran hadis yang salah. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Darimi berkata, kalau Rasulullah SAW la yadkhulul jannah sahibul maksi, tidak masuk surga sahibul maks. Sahibul maks ini artinya pemeras, perampas, preman yang memungut di pasar Madinah tanpa undang-undang masuk ke kantongnya, digunakan untuk dirinya. Ini sahibul maks, masuk neraka. Tapi petugas pajak yang dengan undang-undang masuk kas negara yang diawasi oleh KPK, diawasi oleh BPK, bukan sahibul maks, tapi petugas yang ditunjuk oleh negara. Beda sidang Jumat. Kita bukan sahibul maks. Kita adalah pemungut dharibah, pemungut pajak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan syarat. Dengan syarat. Nah, kesimpulan sidang Jumat, dharibah ini dibolehkan oleh agama, tapi dicocokkan dengan syarat. Semoga syarat-syarat ini kalau terpenuhi, maka syarat ini dibolehkan diberlakukan untuk Muslim untuk kemaslahatan umat Islam. Tapi kalau ini tidak dipungut, terjadilah berbagai kerusuhan, terjadilah berbagai penyakit menular. Ini lebih mudarat. Sedangkan mencegah kemudaratan ini hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Mencegah suatu yang wajib itu perlu ada syarat. Syarat ini jadi wajib. Seperti kita solat sidang Jumat. Solat ini wajib wudu, sehingga wudu itu wajib. Negara ini wajib ada, dana harus ada, maka mencari dana hukumnya wajib. Ini dalam usul fikih. Maka mengadakan pajak ini hukumnya wajib. Maka bersyukurlah kita semuanya. Pegawai keuangan negara ini sudah jelas dalilnya
dari Allah dan Rasulnya. Dibolehkan oleh ulama. Dan ulama berpesan, apabila kamu berperan sebagai petugas seperti petugas zakat, al-amil ala sedekah bil haq yang benar, kal ghazi fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah, hatta yarji'u ila baiti, sampai dia pulang ke rumahnya. Sidang Jumat, apabila kita bekerja betul-betul dengan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mati dan bekerja ini dipandang sebagai jihad fi sabilillah sampai kita pulang ke rumah kita. Sidang Jumat rahimakumullah. Semoga kita yang hadir ini diberi kepaman oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan amanah ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pajak-pajak penerimaan negara yang kita pungut diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.